Bismillah. Kemarin kita sudah membahas tentang apa kemarin tuh? Sifat aridhah ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Anda belum paham tidak? Udah paham semua? Ya. Ya. Sifat aridhah ini sifat yang tidak apa? Tidak asli. Ada sifat lazimah, sifat yang asli. Maksud sifat huruf yang nempel ke huruf namanya lazimah. Sifat yang tidak nempel ke huruf, dia hadirnya atau munculnya karena ada sebab akibat disebut dengan sifat aridhah. Ya, nah sifat aridhah ini ada khilaf kelihatannya ya bainal ulama. Yang saya jadikan referensi ini yang dari Dr. Aiman ya, Dr. Aiman. Dia nulis 11. Termasuk juga ada istri beliau, lupa saya Syekhoh siapa gitu ya di YouTube, juga menjelaskan tentang ini 11 saja. Jadi pas saya buka ada aplikasi juga tentang tajwid, ketika menjelaskan tentang sifat aridhah, dia menambahkan sekitar 2 atau 4 gitu ya. 13 atau 14 lupa saya. Nah, kita ambil yang ini saja. Ya. Sebenarnya sebagian besarnya sifat aridhah ini sudah kita pelajari, sudah kita amalkan, sudah kita sebutkan. Cuma kan kita nggak tahu posisinya. Karena kita taunya ada hukum nun mati dan tanwin. Kemudian ada hukum mim mati, ada hukum mad. Sebenarnya itu semuanya sifat apa? Sifat aridhah sebenarnya. Semuanya sifat aridhah itu. Cuma kan kita belum ngomong-ngomong itu di buku 1 dan buku 2. Nah, di buku 3 ini kita mulai membahas lebih detail lagi. Nah, sifat aridhah itu satu mad, ada qasar. Nah, kita mulai mengenalkan istilah mad wal qasar. Jadi ulama tajwid itu membedakan antara panjang minimal dengan maksimal. Panjang minimal yang berapa harokat? 2 harokat. Disebut dengan istilah qasar. Panjang maksimal disebut dengan istilah mad. Ya, ada 3 istilahnya. Ada mad, ada tul, ada isba'. Ini 3 istilah yang dipakai oleh ulama tajwid untuk bacaan panjang yang maksimal 6 harokat. Nah, di mad ada berapa ini? Di mad saja nih. Ada berapa nih? Ini kita di halaman 93 ya saya. Nah, di mad saja berarti yang panjang lebih dari 2. Disebabkan oleh hamzah dan sukun. Yang hamzah apa aja? Mad wajib, mad jaiz, mad silah, kubra, sukun. Mad lazim, mad li sukun, mad lim. Mad lin kan? Nah, ada 6. Ada mad farqi juga di bawah mad lazim. Qasar 1, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad apa lagi? Mad silah sugro, terus mad tamkin. Mad tamkin belum kita ini ya. Insyaallah nanti akan. Nah, ikhfa, ada ikhfa nih. Ikhfa di sini yang ada di hukum nun mati dan mim mati. Berarti ikhfa apa namanya? Di mim mati, nun mati ikhfa hakiki, di mim mati ikhfa syafawi. Kemudian idgham. Apa aja idgham? Di nun mati idgham apa? Bi gunah, bila gunah. Di mim mati idgham syafawi. Nanti ada lagi idgham yang lain, mutajinisain, mutaqaribain, mutamatsilain. Ada idhar. Idhar di nun mati, idhar apa namanya? Idhar nun mati nun. Halqi. Di mim mati syafawi. Iqlab ada lagi? Iqlab cuma 1 aja. Ya. Nanti ada tafhim, ada tarkik. Tafhim tarkik ini muncul dari sifat isti'la dan istifal. Karena huruf itu kita baca arahnya ke sini, yang disebut dengan istifal atau huruf tipis, ya, maka dia mengeluarkan suara tipis. Tipis itu namanya tarkik.
Kemudian huruf yang arahnya ke atas, yang biasanya bunyinya o itu ya, ketika kita baca fathah disebut dengan huruf tafkhim. Tebal suaranya dari huruf isti'la. Jadi tafkhim muncul dari isti'la, tarqiq muncul dari istifal. Ini sebab akibatnya begitu. Kalau ada harokat nih, harokat dengan sukun di atasnya, harokat dengan sukun. Nah, gimana memahaminya ini? Harokat itu artinya apa? A, I, U. Sukun, sukun. Ya. Kenapa dia jadi sifat aridhah di sini? Nah, ini maksudnya harokat itu memberikan harokat kepada huruf yang sukun. Paham nggak? Contohnya min. Apa arti min? Min. Apa artinya? Dari. Allah. Dari Allah. Gimana bacanya? Minallah. Dikasih fathah kan? Nah, ini adanya fathah ini masuk ke sini, masuk ke harokat. Maka dia disebut dengan sifat aridhah. Atau ada yang sukun di atasnya. Sukun. Gimana jadi sifat aridhah? Asalnya mah al-alamina. Disukunkan al-alamin. Jadi penyebabnya waqaf. Karena waqaf maka harokat bahkan tanwin selain an ya, dia bisa sukun. Ini menjadi sifat aridhah. Ada saktah lagi. Saktah ada berapa? Pernah belajar nggak saktah kita? Belum ya? Ya. Saktah itu yang berhenti sejenak tanpa bernafas. Itu nanti akan ada di tempat-tempat tertentu, di Al-Kahfi, di Yasin, di Al-Mutaffifi, di Al-Qiyamah. Untuk yang wajib ada 4. Nanti itu. Ada tansin. Kemudian nanti ada 2 yang jaiz. Di sambungan atau di akhir surah Al-Anfal masuk ke surah At-Taubah. Kemudian juga di surah Al-Haqqah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultannya. Itu di situ ada saktah, tapi tidak wajib. Yang wajib 4 saja. Ini yang akan kita bahas insyaallah di penggalan kedua ya, setelah kita belajar tentang sifat huruf yang lazimah. Kita berawal dari mana kemarin mulainya? Nah, dari mana akarnya? Kenapa kita masuk ke sini? Dari ayat Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Dari situ awalnya tuh. Di surah Al-Muzammil ayat keempat ya. Dan bacalah Al-Qur'an tartila dengan tartil. Apa tartil itu? Tartil dikasih definisi oleh khalifah yang keempat. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Apa definisinya menurut beliau? 2. Tartil itu kata beliau tajwid al-huruf, tajwidul huruf. Yang kedua, ma'rifatul wukuf. Gitu beliau memberikan definisi. Nah, apa tajwid huruf artinya? Mentajwidkan huruf. Tajwid artinya apa? Memperbaiki huruf. Huruf ini meliputi apa? Meliputi makhraj, kemudian sifat lazimah. Sifat lazimah ada 2. Berlawanan, tidak berlawanan. Ya, yang berlawanan ada berapa? Ada 9 ya. Ada 9 kan berlawanan, tapi ada yang 3 1. Ada syiddah, ada bainih, ada rikhwa. Ada yang tidak berlawanan. Berapa yang tidak berlawanan? 7. Masih ingat? Yang tidak berlawanan apa aja? Di atas rosyado, ro takrir, sin besar, tafasyi, do istitalah. Sebelah kanan lin, sebelah kiri inhiraf, lari ya. Inhiraf apa? Lam dan ra ya, lari. Kemudian yang bawah ada qalqalah dan sofir. Nah, itu. Ini bisa dilihat lagi di petanya ya. Kita ketika menyebut seperti itu, yang kita bayangkan adalah peta yang di sini, yang sudah kita save di sini. Kalau kita nggak ngebayangin, bingung nanti. Urutannya bingung. Seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai sifat huruf, mudah-mudahan bisa difahami. Dan saya akan masuk ke sifat aridhah. Nah, aridhah yang pertama adalah disebabkan adanya huruf berharokat. Nah, ini bisa dilihat di halaman 95. 93 ya. Yang al-mad wal qasar. Menjadi sifat aridhah disebabkan oleh adanya huruf. Kan tadi sebab akibat ya. Huruf berharokat. Harokat apa? A, I, U. Bertemu dengan huruf-huruf mad. Mad itu apa? Awi. Fathah bertemu dengan alif
kasar bertemu dengan ya, dhammah dengan waw. Nah, ini fathah alif dan seterusnya. Panjang mad wal qasr berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang 2, 4 sampai 5 dan ada yang 6 harokat. Jadi perbedaan seperti ini yang kemudian menjadi sifat aridah. Ya, lihat di halaman 96-nya, ini sudah mudah-mudahan sudah difahami banget ya. Kemarin sudah kita jelaskan. Pokoknya lihat aja hamzah dibagi 2, sukun bagi 2 gitu aja ingatnya. Dibagi 2 apa yang kita lihat? Cirinya hamzah bertemu hamzah ada yang bertongkat, ada yang tidak bertongkat. Yang bertongkat dimasukkan ke hukum mad jaiz munfasil. Yang tidak mad wajib muttasil. Paham ya insyaallah. Kemudian ini ada nomor 4, lihat di keterangannya. Ini ada istilah ya. Para ulama memberikan istilah untuk panjang bacaan. Panjang 2 namanya al-qasr. Panjang 6 berapa tadi namanya? Mad, isbah dan atul. Tengah-tengah 4 berarti apa namanya? Tawassut, wasit. Nah, antara 4 dan 6 di atas tawassut. Di atas itu bahasa Arabnya fauqa. Fauqa. Karena di atasnya sedikit, maka fuwaik. Namanya tasghir ya dalam kitab atau dalam pembahasan nahwu sharaf. Tasghir, fuwaiqa. Fuwaik at-tawassut. Nah, ini istilah ya. Nah, di bab mad ini ada tidak yang ditanyakan? Ada cukup? Yang tidak paham ditanyakan aja. Karena kalau nggak ada yang nanya, berarti paham semua. Iya. Ya. Tanyakan apa yang nggak pahamnya. Paham semua ya? Insyaallah. Kita masuk ke pembahasannya. Ya. Yang akan kita bahas yang pertama al-qasr. Yang pertama al-qasr. Umad ini panjang 2 harakat. Yang pertama mad tabi'i dulu. Nah, sekarang definisi mad tabi'i. Mad tabi'i adalah fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dan dhammah bertemu waw. Ada syaratnya. Dan tidak bertemu hamzah dan huruf hidup yang disukunkan di akhir kalimatnya. Paham tidak ini syaratnya nih? Tidak bertemu hamzah. Karena kalau bertemu hamzah, jadinya apa? Mad wajib atau mad jaiz. Kalau bertemu sukun, mad lazim atau mad sukun. Makanya dia tidak bertemu. Ya, karena kalau bertemu jadinya yang tadi itu. Jadi fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dan dhammah bertemu waw. Kemudian juga mungkin kalau pengen ditambahin penjelasannya khusus selain hamzah. Karena kalau dia hamzah yang fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhammah bertemu waw, maka namanya mad apa? Mad tabi'i dibuat tadi hamzah. Mad badal jadinya. Di sini fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dan dhammah bertemu waw. Kalau dianya selain hamzah. Kalau hamzah amanu jadinya apa? Mad badal. Iman, mad apa itu? Iman, mad badal. Utu, mad apa? Mad badal. Tapi kalau lihat definisi, dia bertemu fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhammah ketemu waw. Tapi tadi syaratnya pertama tidak bertemu hamzah dan huruf hidup yang disukunkan di akhir kalimatnya. Kemudian juga berlaku untuk selain hamzah. Berlaku untuk selain hamzah. Kalau hamzah nanti akan berubah namanya menjadi mad badal. Paham? Teman-teman. Panjangnya berapa? Nah, apa arti mad secara umum? Panjang ya, mad itu. Kemudian ada tabi'i. Apa ada tabi'i? Kemarin sudah saya sampaikan. Pada tabi'i asli. Ada asal tabi'i. Ada botol madu. Kemudian madunya dari Arab. Ada tertulis asal tabi'i. Berarti apa? Apa namanya? Madu asli. Jadi bukan madu tabi'i, bukan. Jadi madu asli. Taib. Nah, keterangan. Mad tabi'i adalah pokok dari semua hukum mad.
Disebut juga dengan istilah mad asli. Karena dari mad tabi'ilah muncul hukum-hukum mad lainnya seperti mad wajib muttasil, mad jaiz dan lain-lain. Paham ya? Dan kan dari sana sebelum ada hamzah dan sukun. Mad tabi'i terbagi menjadi dua bagian. Pertama, mad tabi'i kalimi, yaitu mad tabi'i yang terjadi pada kalimat. Ada istilah kalimat. Paham tidak maksud kalimat? Beda antara kalimat, istilah kalimat bahasa Indonesia dengan kalimat bahasa Arab. Pernah kita sampaikan ya. Huruf dalam bahasa Indonesia dikumpulkan jadi apa? Kata. Kata dikumpulkan jadi kalimat. Berarti kalimat nomor 3. Kalau bahasa Arab, huruf kumpulin jadi apa? Kalimat. Kalimat kumpulin jadi jumlah. Jadi yang kedua kalimat. Yang maksud di sini adalah kalimat dalam bahasa Arab maksudnya. Ya. Jadi mad tabi'i yang terjadi pada kalimat. Contohnya pada kalimat, lihat yang di bawah contohnya nih. Qamu itu kalimat tuh. Kalimat fi'il ya, fi'il madhi. Qamu kalimat. Yang kedua terjadi pada mad tabi'i harfi. Apa mad tabi'i harfi ini? Yaitu mad tabi'i yang terjadi pada huruf-huruf di awal surat. Dalam Al-Qur'an ada 14 surat yang diawali dengan huruf-huruf al-muqatta'ah namanya, al-muqatta'ah. Ya, atau disebut dengan istilah fawatihus suwar. Yang alif lam mim, qaf, shad, kaf ain shad dan sebagainya itu ada 14. Itu disitu ada yang panjang 2 harokat. Contohnya apa? Toha. Tohnya berapa? H-nya berapa? 2. Nah, ini namanya mad tabi'i. Tapi mad tabi'inya harfi. Apa arti harfi? Harfi artinya huruf. Pokoknya mad tabi'i yang ada di awal-awal surat disebut dengan mad tabi'i harfi. Kalau di tengah, mad tabi'i kalimi. Paham? Jadi mad tabi'i terbagi menjadi 2 bagian. Lihat posisinya. Posisi di awal-awal surat berarti namanya apa? Harfi. Di tengah kalimi. Paham? Itu mad tabi'i. Huruf-huruf al-muqatta'ah ya, al-muqatta'ah. Ingat itu namanya, ini istilahnya al-muqatta'ah. Muqatta'ah itu terputus-putus asalnya. Terputus-putus. Tapi menjadi istilah para ulama untuk huruf-huruf di awal-awal surat. Disebut dengan huruf al-muqatta'ah. Atau terkadang juga disebut dengan istilah fawatih as-suwar. Fawatih pembuka, suwar artinya surat ya, pembuka surat. Baik. Lihat ini mad tabi'i. Nomor 2 lihat nomor 2 punten. Dibaca panjang 2 harokat baik ketika diwasolkan ataupun ketika diwakofkan. Paham maksudnya? Kalau kita membaca Al-Quran, pasti ada wakofnya. Kenapa ada wakofnya? Karena nafas kita akan habis suatu saat. Ketika habis, maka kita berhenti. Berhenti namanya wakof. Kalau berhenti di mad tabi'i, maka berapa rakaat panjangnya? Mad tabi'i 2. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu doang. Jangan suhufi Ibrahim wa Musa. Panjangan tuh. Karena kalimat Musa itu mimnya mu dhammah ya, ketemu waw mu, kemudian sinnya sa fathah, ketemu alif bengkok tuh. Sa 2. Sekalipun dia di akhir, dia tidak boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat kalau mad tabi'i itu. Atau dicontoh di sini lihat. Kalau diwasolkan ya, apa arti wasol tadi? Lanjut ya. Waqaf berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita wasolnya. Qamu kusala yura'unan nas. Ini kusala, kalimat kusala kita lanjutkan, kita wasolkan, maka la-nya di situ 2 harokat. Ketika waqaf, qamu kusala, begitu. Ini saya contohnya kurang pas sebenarnya ya. Tapi ini hanya melihat dari sisi ini saja, dari sisi tajwidnya. Kalau kalimatnya belum lengkap harusnya satu ayat ditaruh di sini. Tabu, tanya pada apa? Bu-nya, wa aslahu, hu-nya, wa tasamu, mu-nya. Nah, kita berhenti umpamanya di wa aslahu.
tabu wa aslahu wa'tasamu, gitu ya. Berhenti wa aslahu, tetap 2 harakat. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, 2. Berhenti di kalimat ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Jadi antara ba dengan di harus sama, 2 harakat. Tapi terkadang kalau orang sedang khusyuk umpamanya, dia kadang apa istilahnya ya, kepleset. Kayak Syekh pernah kita dengar ya, yang sedang baca surah ini, surah Al-Fajr. Fadkhuli fi ibadi, gitu. Ibadi. Itu panjang kan? Ibadi, artinya ibadi. Karena dia sedang khusyuk kan, sambil nangis beliau bacanya, terkadang kepleset gitu. Harusnya 2. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Paham? Itu namanya mad tabi'i. Jadi mad tabi'i panjangnya baik diwasolkan atau diwaqafkan. Mad tabi'i fathah bertemu alif, kasrah bertemu, dhammah bertemu. Syaratnya apa tadi? Tidak bertemu hamzah dan sukun. Dan tadi apa tambahannya? Berlaku selain hamzah. Karena kalau hamzah jadinya apa? Mad badal. Mad tabi'i dari sisi posisinya dia dibagi menjadi 2. Ada mad tabi'i kalimi, di mana posisinya? Di tengah-tengah tuh. Ada mad tabi'i harfi, ini posisinya di awal-awal surat. Di awal surat ini maksudnya di huruf-huruf al-muqatta'ah. Di alif lam mim ada mad tabi'i enggak? Alif lam mim. Enggak ada. Yasin, Yasin. Yasin, berarti ya-nya mad apa itu? Mad tabi'i harfi. Kaf, haya, 2 harakat kan? Haya, mad apa itu? Mad tabi'i. Paham? Ini materi kalau tidak salah sudah di buku 2 ya, udah lewat jauh banget terkait cara baca huruf-huruf di awal surat. Baik, sekarang kita akan masuk ke latihan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. ذلك وعد غير مكذوب. ذلك وعد غير مكذوب. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. فأرسلنا عليهم الطوفان والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا. والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا.
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا يا نوح قد له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم Ya, di sini ada ujungnya ada tulis sukun ya, nomor 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 5 ujungnya 5, 6. Ujungnya apa itu? Mad sukun bukan? Nomor 5, 6. Tahtas saro. Mad apa namanya? Mad ro. Mad tabi'i. Ya. Mad tabi'i tapi alifnya alif apa? Alif bengkok. Alif bengkok istilahnya apa? Istilah Arabnya? Ada alif mamdudah. Apa alif mamdudah itu? Apa arti mad? Panjang. Alifnya mamdud berarti yang panjang. Maksurah, qasir, pendek. Berarti alifnya pendek, bengkokin tuh. Kayak ya. Ini tetap sekalipun di ujung panjangnya 2. Wa ma tahtas saro. Antara wama dengan saro harus sama. Wa ma bainahuma wa ma tahtas saro. Sama. Enggak boleh. Wa ma bainahuma wa ma. Itu nanti panjangnya beda-beda tuh. Harus sama. Ini bisa apa namanya? Kalau kita sudah terbiasa ya, 2 lebih dari 2 itu nanti akan ini sendiri tuh, refleks. Ya kalau terbiasa. Tapi kalau tidak dibiasakan, mungkin kalau ditanya mad tabi'i 2 harokat tahu, tapi saat prakteknya mungkin enggak sama. Sebelah sini 3, sebelah sini 2. Baik, sekarang kita akan baca satu-satu ya. Silakan. Baik, satu-satu silakan. Di sini agak banyak mad tabi'inya ya. Seperti fa'aqaru tabi'i ha u fi ya di awal satu-satu.
Nah, la-nya pendek. Tadi la kepanjangan. Nah, itu. Lanjut, nomor 2. Fama. Ya, lanjut. Mimnya ditahan. Ya, lanjut. Dari fatina, ulangi fatina. Dari fatina. Ulangi lagi. Fa-nya enggak bukan mad. Fatina. T-nya pendek. Fatina. Bima ta'iduna in kunta minnas shodiqin. Ta'iduna nanya tuh panjang. Mad apa itu? Ta'iduna mad apa itu? Jaiz apa wajib? Jaiz, kan bertolong tongkat. Ing dengan kung itu ikhfa, ditahan. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Fa'tina. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Ya, lanjut dulu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Ya, lanjut. Qala alqiha ya Musa. Wa alqaya. Itu bukan ya. Itu alif bengkok. Fa alqaha. Maknanya berapa itu? Tas'a. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf. Takhaf. Sanu'iduha sirataha ula. Ha ketemu alif lam langsung. Sanu'iduha siratahal ula. Sanu'iduha siratahal ula. Ya. Lanjut. Tekan di tasydid. Innal wasaddu. Dalnya ada tasydid, tekan di dal. Wasad lillah tarkik. Summa ma wahum kuffar. Falai itu ambil gunnah. Fa
falai falai yaghfiru lahu falan yaghfira ra falai falak falai yaghfiru ru apa ra itu bacanya? Ru apa ra? Falan yaghfira, bukan ru. falai yaghfiru lahu Lamnya dia tafkhim bunyi o, jangan la tapi lo. Falan yaghfirallahu lahum. Baca lagi. falai Yagu falai yaghfiru fi, jangan firalla, firallo, firallo. Bunyinya o. Yaghfi, yaghfi. Falan yaghfirallahu lahum. Roknya fathah bukan ru itu. Falan yaghfirallahu lahum. Ya, ghainnya kayak masuk ke hamzah. Yagu, ya, ghain, yagu. Baik, kita masuk ke berikutnya. Nah, yang kedua setelah mad tabi'i yang 2 harokat ada namanya mad iwad. Iwad itu artinya apa? Pengganti. Sama badal juga pengganti. Iwadon anit tanwin. Artinya pengganti dari tanwin. Tanwinnya dibuang, kemudian dijadikan mad. Mad tabi'i. Ya, kayak mad tabi'i, tapi namanya mad iwad namanya. Ada kemiripan dengan mad tabi'i, fathah ketemu alif. Berhenti pada kalimat yang akhir hurufnya fathatain. Fathatain kebayang? Selain tak marbutoh yang fathatainnya. Bayang tidak? Sa'atan berarti tak marbutoh kan? Tahu tak marbutoh? Yang gimana? Tak itu ada 2. Abata. Berarti tanya gini kan? Nah, tak begini namanya mabsutoh. Kalau tanya begini, marbutoh. Nah, untuk tak marbutoh, ini nggak berlaku. Dia hanya berlaku selain tak marbutoh. Kalau tak marbutoh, jadinya sukun. Sa'atan jadinya sa'ah. Bukan sa'ata, bukan sa'ah jadinya. Jadi selain tak marbutoh. Baik berhentinya karena nafas habis, atau berhenti pada akhir ayat. Nafas habis berarti di tengah-tengah nih. Kita berhenti karena nafas habis tengah-tengah. Artinya ketika waqaf ataupun yang berhenti di akhir ayat. Makanya gini, kalimat, nah ketika wasal nih. Nanti dulu kita lanjut dulu ya. Dibaca panjang 2 rakaat titik diwaqafkan dan dibaca ikhfa, idgham, bi gunnah, idgham bila gunnah, idan atau iqlab sesuai dengan huruf di depannya ketika diwasalkan. Paham tidak maksudnya? Mad iwad posisinya bisa di akhir atau di tengah ayat. Ini bukan pertanyaan. Nomor 3 ini bukan pertanyaan. Ini pernyataan. Mad iwad posisinya bisa di akhir ataupun bisa di tengah. Bisa nggak maksudnya? Paham nggak maksudnya? Nih, musfarron summa. Ini kan posisinya di tengah nih. Saya putus saja nih ya. Ketika berhenti di kalimat musfarro gimana? Nah, itu di tengah tuh bisa. Atau di posisi di akhir. Alam naj'alil arda mihada. Itu mad iwad juga. Jadi mad iwad itu posisinya bisa di akhir, bisa di tengah. Di akhir ini, di akhir ayat yang akhir ayatnya ada fathatain. Beberapa surat kan begitu ya. Kalau kita berhenti, nah, nomor 2 penjelasannya nih. Dibaca panjang 2 rakaat ketika waqaf. Dan dibaca ikhfa, idgham bila gunnah, idhar, iqlab sesuai huruf di depannya kalau diusulkan. Nih,
Musfarro ketemu sa jadi apa? Musfarron jadi apa? Ikhfa. Sultanan mubina. Sultanan mubina jadi apa? Idgham bigunnah. Andadan liyudil jadi apa? Jumlah guna. Azaban alima jadi apa? Idhar. Dalalam ba'ida jadi iqlab. Tapi kalau berhenti musfarra sultana andada azaba dolala gitu kalau berhenti. Kalau berhenti fathatain maka bacanya harus 2 harokat disebut dengan mad iwad. Jadi paham ya insyaallah. Posisinya ada di tengah, kadang ada di ini. Termasuk juga mad iwad itu ada di contoh, ada di sini contohnya di latihan. Coba lihat di latihan. Ini ada 2 kondisi nih. Di latihan nomor 1, 2, 3 berbeda. Nomor 1 ini saya ambil dari surat An-Naba. Innalil muttaqina mafaza. Mana yang mad iwadnya? Za. Hadaiqa wa a'naba. Mana? Ba. Karena dia 2 harokat, maka antara na yang mad tabi'i dengan ba yang mad iwad harus sama panjangnya. Wa a'naba begitu. Jangan wa a'naba kepanjangan. Dia harus sama 2 harokat. Paham? Insyaallah ya. Ini di akhir-akhir nih di ujung. Nah, sekarang yang di tengah tuh. Perhatikan alifnya. Di latihan nomor 1, alifnya alif apa namanya? Alif apa namanya? Setelah fathatain ada alif. Alif apa namanya? Mamdudah. Tadi udah dibilangin. Kemudian di nomor 2 yang di garis bawah. Alif apa itu? Musamma. Alif apa? Alif maksurah. Ini sama mad iwad juga. Ila ajalim musamma 2 harokat. Ila ajalim musamma. Kalau berhenti, kalau lanjut jadi apa? Ifa. Ila ajalim musamman fa idza jaa ajaluhum. Jadi ikhfa dia. Jadi kalau berhenti jadi mad iwad. Paham? Bisa mad iwad itu dia bentuk alifnya panjang ke atas. Alam naj'alil arda mihada atau innalil muttaqina mafaza za. Setiap ada fathatain dia ada alifnya. Alifnya bisa alif mamdudah, bisa alif maksurah. Baik mamdudah ataupun maksurah dibacanya tetap 2 harokat. Namanya tetap mad iwad. Kemudian lihat di nomor 3, agak beda nih nomor 3 nih. Kecuali di hamzah. Biasanya penulisan fathatain selalu setelahnya ada apa? Ada alif. Di atas kan? Tapi hamzah pada kalimat binaan, ma'an tidak ada alifnya. Nah, tidak ada alifnya tetap ketika dibaca, bacanya gimana? Bina'a 2. Paham? Ini saya perlihatkan di sini 3 kondisi mad iwad tuh. Kondisi yang pertama adalah setelah tanwin fathatain ada alif. Alifnya alif mamdudah. Nomor 2, setelah fathatain ada alif. Alifnya alif maksurah. Nah, nomor 3, alifnya enggak ada. Ya. Kalau dia adanya di hamzah, maka cara bacanya tetap dibaca mad iwad. Paham? Jangan dibaca was-samaa'a binaa. Salah. Was-samaa'a binaa. Itu panjang 2 harokat. Begitu cara bacanya. Kalau dia dibaca nak berarti katanya enggak ada, bisa. Nah, yang mana? Yang ini abinaan
yang wasama abina. Kalau dia nggak pakai fathatain berarti bisa kita baca wasama abina. Enggak bisa. Dia harus berhenti di hamzah. Dia harus berhenti di hamzah karena bina dengan a itu dia satu kata. Ini naknya jadi mad wajib. Kalau mad wajib kan, cuma di hamzahnya ada fathatainnya. Maka kita berhenti di fathatain. Tetapi cara bacanya sekalipun di situ enggak ada hamzahnya, kita kasih hamzah aja dipanjangin 2 harakat. Ini 3 kondisi mad iwad. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Baik, lanjut tadi tilawahnya, mangga. Koknya bukan tanwin. Koknya bukan tanwin. Hadaiqawa. Jangan iqaw tapi iqawa. Cepat. Hadaiqa wa a'naba. Ya. Taknya keluarkan desis at. Ulang, banyak kepanjangan tadi. Wa kawa'iba atroba. Baknya banyak dipanjangin. Ba'at wa kawa'iba at. Ya. Hati-hati. Dia masuk ke ain. Hamzah itu enggak masuk ke ain ya. Ya, jod. Ya, pakai ya. Layas. Lagwawnya bagusnya ditahan. La yasma'una fiha lagwaw wala kidlaba. Ini guna. La yasma'una fiha lagwaw wala kidlaba. Maksud saya yang wawnya ditahan. Waw idgham biguna. La waw. La yasma'una biha lagwaw wala kiddzaba. Dah. Lanjut. Zanya belum desisnya enggak kelihatan. Jaza. Toknya lebih dari 2. Mad jaiz, mad wajib. S-nya langsung. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Langsung. Wa ma bainahuma ar-rahman. Coba dari Rabbi ulangi. Samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Panjangin. Mad ada sukun.
Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Rabbil samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Ya. La yamlikuna minhu khitaba. Ya, betul ya. Antara to dengan ba, yang to mad apa tadi? To-nya mad apa? Mad tabi'i, to-nya. Ba-nya mad iwad. Ba-nya mad iwad. To mad tabi'i 2 harokat. Ba mad iwad 2 harokat. Khitabah harus sama. Khitabah segitu. Jangan khitabah. Salah. Ya. Lanjut silakan. Coba sin besarnya belum keluar. Imin. Belum ditahan. Nun bertasydid. Kurang musyaddah. Walau yu'akhidullahu an-nasa Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha. Berapa itu? Panjangan tuh. Ada 2. Ma taraka 'alaiha. Gitu aja. Ulangi. Walau yu'akhidullahu an-nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha. Ulang. Ma taraka. Ma taraka 'alaiha min. Hanya mantubi. 'Alaiha min. Ma taraka 'alaiha min. Hanya panjangin. Ma taraka 'alaiha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila. Itunya kurang panjang mad lazimnya. Ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin. Berhenti di situ. Ulangi. Ma taraka 'alaiha min. Coba jangan. Ma dengan ha harus sama. Ma taraka 'alaiha min. Ma taraka 'alaiha min dabbatin. Kurang panjang. Dabbah. Ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin. Punten, ini mad lazim, dia ada tasdid di sini, ada namanya nabr ditekan. Jangan dabatin. Kalau gitu seolah-olah nggak ada tasdid. Dabbah gitu. Dabbah. Kayak waladdallin. Tasdidnya kelihatan. Ulang. Ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin. Itu idgham. Berhenti di sini, di walakin coba. Kalau berhenti jadi idhar ya di sini. Walakin. Tapi kalau pas lanjut walaki, jadi idgham bigunnah. Ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin. Coba. Tiunya itu idgham bigunnah, dipanjangin, ditahan. Ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin. Kok jadi idhar?
tin ketemu waw, tiu bacanya. Kemudian hati-hati baknya ada tasdid, ditekan di situ. Dab, begituin, jangan dabatin. Ini enggak ada tasdidnya. Berhenti di walakin, coba sampai situ. Ma taraka 'alaiha min dabbatin tiu. Ma taraka 'alaiha min dabbatin Walakin. Gitu. Kenapa walakinnya panjang? Karena dia mad tabi'i. Ulang dari walakin, nunnya ketemu ya. Jadinya apa? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ya, diharokat. Ingat di situ ada mim bertasdid, dia ditahan. Ila ajalim musamma. Ila ajalin musamma. Ya. Wa idza Berapa itu? Itu 4, 3. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kuat ya, alhamdulillah. Lihat kalimat sa'ah di situ, ada tanwin enggak? Ada tanwin fathatain tidak? Ada kan? Nah, tadi kan kecuali tak marbutoh. Ini tak marbutoh sa'ah ini. Kalau berhenti di sini enggak boleh sa'ata. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Begitu. Untuk tak marbutoh sekalipun dengan fathatain dia dibacanya sukun. Sa'ah. Ya. Ini di luar tak marbutoh. Makanya di sini dalam kurung saya buat selain tak marbutoh. Paham ya? Insyaallah. Lanjut. Coba Pak Hilman berhenti di kalimat bina dengan ma, coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa. Tekan. Tasdid. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Ya. Was samaa binaa. A-nya jangan ini. Saya lupa, saya di mana ya saya menjelaskan ya? Di mana saya ngasih tahu ya? Di buku 3, buku 4. Jadi mad iwad itu hati-hati karena dia ujungnya itu jangan masuk ke hamzah. Masuk ke hamzah itu gini. Kayak nomor 1 ya. Mafaza. Tuh, za itu ke hamzah masuknya. Jadi dia langsung aja mafaza gitu. Hadaiqa wa a'naba. Ba. Jadi bukan ba. Kalau ba, a'naba, atroba, dihaqo, nah itu nanti masuknya ke hamzah. Di sini kan enggak ada hamzah. Makanya hati-hati. Termasuk bina a-nya itu bina mengalir. Jangan a begitu ditekan a. Jangan. Ulang. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Nahnya panjang. Nahnya kan mad wajib. Binanya. Bina was samaa binaa. Nah gitu. Ulang dua sama. Berhenti di ma'a. Was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a.
Nah, wangzala. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Tangannya kurang pas. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ulang. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Karena ada ikhfa, ada dua di sini ya. Dengan antum, anda dengan antum. Di sini ikhfanya ditahan. Ditahan itu harus sama. Anda, antum harus sama di ukurannya. Jangan di sini mah andada wa antum, nggak sama tuh. Ini harus sama disesuai. Jadi andada wa antum ya. Andada tadi kalau berhenti jadi apa? Mad iwad. Lanjut jadi apa? Idgham bi gunnah. Ya. Tadi di yang nomor 2 baris kedua ya, nomor 2 baris kedua. Min dabah walakin. Walakin nun ketemu ya. Kalau lanjut ketemu enggak? Min dabat walakin yuakhiru. Ketemu? Ya ini kalau berhenti masuk ke idhar. Kalau berhenti. Karena kalau berhenti itu kita menganggapnya tidak ada huruf setelahnya. Maka diidharkan walakin ya. Pas lanjut ada iya di depannya. Masuk ke idgham bi gunnah. Walakin idgham bi gunnah ditahan 2 rakaat. Jangan lupa bi gunnah itu masuk ke hidung. Walakin harus masuk ke hidung. Dia tidak hanya sekedar ini doang ya, di mulut saja. Sama dengan waw. Idgham bi gunnah. Apa tadi itu? Andadau harus masuk. Kalau andadau enggak kegau hidungnya berarti salah. Dia baru idgham saja, belum bi gunnah. Bi gunnah itu maksudnya harus masuk ke hidung. Jadi paham ya? Insyaallah ya. Mungkin tadi kita ingatkan lagi mad iwad ini hati-hati ketika berhentinya. Jangan masuk ke hamzah. Alam naj'alil arda mihada gitu. Nah, jangan dihentak. Alam naj'alil arda mihada tuh hamzah tuh masuknya. Jangan dihentak gitu aja. Ya. Ini kadang di sini saya dulu punya murid belum bisa menyelesaikan masalah ini. Beliau sudah kebiasaan di ujungnya kayak hamzah. Coba ulang lagi, kata saya, ke situ lagi. Ulang lagi, ke situ lagi. Harus banyak latihan. Kalau nggak biasa. Jadi pas baca surat An-Naba itu, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Nah gitu, itu salah. Karena dia ngasih hamzah di ujungnya, nggak ada hamzah. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Gitu. Harusnya begitu. Jadi mengalir begitu. Itu cara bacanya nih. Saya nulis kalau tidak salah penjelasan seperti itu, tapi entah di buku yang mana ya saya nulisnya. Mungkin buku kedua kayaknya. Di buku kedua ya. Saya kemarin iseng-iseng buku kedua ada penjelasan itu. Baik, bisa dipahami ya? Mau lanjut? Pancasila. Oh cukup dulu. Cukup? Baik. Yang kerja keganggu jadinya, enggak kerja. Ya. Sebelum belajar nanti pekan depan, kalau bisa dibaca-baca dulu. Nah, kalau dibaca-baca biasanya ada yang nggak paham, tinggal paham bisa ditanyakan. Tapi kalau dibaca-baca
ngerti semua nantinya. Aku kan seperti paham, saya mampu yang Ya. Sebenarnya sih kalau pengen lancar prakteknya kita. Pas praktek itu nyadar kitanya. Dan pas praktek nggak nyadar. Ya. Kalau ditanya hukumnya tahu, madzhabi, marjuh sebagainya. Tapi pas prakteknya nggak nyadar. Nggak nyadar kita. Ya. Praktekan kemudian nyadar sambil praktek. Oh, madzhabi mana ini. Ya, kalau bisa mah kita baca umpamanya nyiapin waktu satu halaman kita baca, kemudian setiap ayatnya kita urai mad-madnya itu. Mad ini gitu. Jangan masuk ke hal berikutnya dulu. Ketika kita nggak tahu ini apa nih ya. Nah, kalau nggak tahu kan di grup, dipoto, seret, ini namanya mad apa ya? Saya lupa. Itu kan enak tuh. Nanti dijawab sama siapa biasa yang jawab. Jawab. Itu mad iwad. Oh ya mad iwad. Nah, begitu. Ya. Baik, tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.